Wah, lagi kumpul-kumpul apa nih kalian? Kok kayaknya seru sih? Ini kumpul, kami lagi cerita nih, sedang diskusi. Ah, gitu. Oh, Kamu kenapa sih? Ini loh, aku baca berita dan kaget banget kalau Indonesia akhirnya menang bertarung di arbitrase internasional melawan perusahaan Inggris. Wow, gila. Kok lama banget 6 tahun baru selesai ya? Memang sih baru selesai ya. Itu sih beritanya udah lama dan baru selesai 2019. Kalau nggak salah, kasus itu mereka nuduh Indonesia melanggar perjanjian bilateral investasi atau prinsip fair and equitable treatment atau FET antara Indonesia dan Inggris dan Indonesia Australia. Dan sampai di situ, mereka juga nuntut ganti rugi sebesar 18 triliun karena 4 anak perusahaan Churchill dicabut izin pertambangannya tahun 2010 oleh Bupati Kutai Timur, yang mana lokasi tambang itu di Kecamatan Busan dengan luas 350 km persegi. Bener tuh. Terus aku lihat beritanya ini kalau pencabutan itu wajar. Bener tuh. Terus aku lihat beritanya ini kalau pencabutan itu wajar karena pihak Indonesia nemu bukti adanya pemalsuan 34 dokumen terkait izin pertambangan dalam tahap survei dan eksplorasi, yaitu terkait kapal atau iup eksploitasi oleh anak perusahaan. Pemalsuan ini katanya mereka tuh lakukan menggunakan mesin autopad, jadi seolah-olah dokumennya itu asli dikeluarkan oleh pihak kita Indonesia. Nah, bagus nih. Tadi kan kita kelas PSI belajar kondisi arbitrase dalam suatu kasus. Jadi bisa sekalian kita kajian terhadap studi kasus. Wah, ide bagus tuh. Jadinya kita langsung studi kasus aja ya. Iya, benar. Iya. Terus kondisi arbitrase internasional dalam kasus itu gimana ya? Oke, aku jawab sekalian sama keheranan kamu tadi ya. Kenapa kasus ini lama selesainya? Pasti tadi kalian pada keheranan juga kan? Iya. Heran banget tuh. Jadi dari yang aku temuin ini, untuk kondisinya itu semua klaim yang diajukan oleh perusahaan tadi ditolak oleh tribunal atau komite ICSID dan mengabulkan klaim pemerintah Indonesia untuk mendapatkan penggantinya. Nah, biaya perkaranya tuh sebesar 9,4 juta US dollar. Dari putusan ini, pihak perusahaan tidak terima dan mengusulkan sidang kembali. Makanya penyelesaian kasusnya lama. Aku juga nemu kalau penolakan tribunal itu didasarkan atas kesetujuan tribunal terkait argumen yang disampaikan Indonesia. Dia menyatakan investasi yang bertentangan dengan hukum tidak pantas mendapatkan perlindungan dalam hukum internasional. Serta ditemukan juga bahwa pihak perusahaan tidak melakukan kewajiban untuk memeriksa mitra lokal dan mengawasinya. Tapi tetap aja ya, mereka kekeh sama tujuan mereka untuk pengajuan ganti putusan Amendment of the Word. Karena dari yang aku temuin ini, mereka mendasari pasal 52 Konvensi ICSID yang putusan sebelumnya dirasakan melampaui kewenangan putra virus yang menyimpankan serius dari aturan prosedur yang berdasarkan serta putusan telah gagal menyatakan alasan yang menjadi dasar putusan. Mereka juga meminta untuk dilakukannya pembantalan sementara oleh ICSID terhadap putusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tapi pihak Indonesia menolak keras sebab jaminan yang diberikan, bentuk dan nilai jaminannya tidak sesuai sehingga mengajukan ahli hukum agraria sebagai penguatan. Setelah sidang digelar, kembali dan tribunal ICSID menerima argumen dan bukti-bukti, termasuk keterangan ahli forensik yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. Akhirnya, pada 18 Maret 2019, Komite ICSID menegaskan kemenangan Indonesia melalui sebuah putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap Decision of Annulment. Dengan rincian yang pertama, Indonesia terhindar dari klaim sebesar 1,3 miliar US dollar dan penggantian biaya perkara sebesar 9,4 juta US dollar.
kerugian yang terbesar yang pernah diputuskan Tribunal ICSID. Lalu, untuk penggunaan prinsip hukum arbitrase internasional dalam kasus ini itu ada 7. Yang pertama yaitu finality of award, yaitu putusan ICSID ini bersifat final dan mengikat. Tidak ada banding kecuali mekanisme terbatas berupa annulment. Setelah komite ICSID menolak annulment, putusan menjadi final. Yang kedua itu kesepakatan para pihak atau party autonomy, yaitu di mana para pihak sepakat untuk melakukan arbitrase dalam bentuk investor state arbitration yang diajukan oleh International Center for Settlement of Investment Disputes atau arbitrase investasi di bawah konvensi ICSID. Yang ketiga, finality of award. Salah guys. Yang ketiga itu clean hands doctrine, yaitu investasi yang dilakukan dengan cara melawan hukum berdasarkan dokumen palsu. Itu tidak berhak mendapat perlindungan hukum internasional. Yang keempat, burden of proof. Dalam arbitrase, beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan klaim. Indonesia sendiri berhasil membuktikan adanya pemalsuan dokumen melalui ahli forensik. Yang kelima, cost allocation, yaitu tribunal dapat memerintahkan pihak-pihak yang kalah untuk membayar biaya arbitrase. Dalam hal ini, penggugat diwajibkan mengganti biaya perkara Indonesia itu sebesar 9,4 juta US dollar. Lalu yang keenam yaitu fair and equitable treatment atau FET, yaitu salah satu klaim utama penggugat, tapi tribunal menilai Indonesia tidak sama sekali melanggar prinsip FET karena tindakan pencabutan izin didasarkan. Nah, dari diskusi kita tadi, aku menyimpulkan kalau dari kasus ini terlihat penerapan beberapa prinsip hukum arbitrase internasional, antara lain finality of award, party autonomy, clean hands doctrine, burden of proof, cost allocation, dan penegasan bahwa tindakan Indonesia tidak melanggar prinsip FET. Secara keseluruhan, kasus ini menjadi presiden penting bagi Indonesia bahwa tindakan tegas terhadap investasi ilegal dapat dibenarkan secara hukum internasional. Putusan ini juga menegaskan bahwa arbitrase internasional tetap menjunjung keadilan, transparansi, dan kepastian hukum sekaligus melindungi kedaulatan negara dari klaim tidak berdasarkan investor asing. Berarti para pihak yang terlibat dalam kasus ini meliputi penggugat, yaitu Churchill Mining Place, dan tergugatnya Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham, serta Komite ICSD, yaitu Tribunal ICSD yang dengan 2 kali sidang, di mana sidang pertama Komite ICSD yang terdiri dari arbiter Dominic Hasser, Karl-Heinz Bogsteigl, dan Jen Kalicik. Wah, jadi lama banget ya 6 tahun ya. Berarti selama itu ya ternyata. Ya udahlah, aku balik dulu ya. Ada kelas lain. Ya, Ya. oh ya, bikin ya. Berdasarkan perspektif hukum internasional dan hukum nasional, kasus kemenangan Indonesia di ICSD menegaskan bahwa perlindungan investasi asing hanya berlaku bila investasi sesuai hukum negara tuan rumah. Dari sisi hukum internasional, tribunal menolak klaim Churchill Mining karena izin tambang terbukti cacat dan tidak memenuhi standar perlakuan adil dalam BIT. Sehingga kedaulatan Indonesia tetap dihormati. Dari sisi hukum nasional, pencabutan izin sesuai Undang-Undang Pertambangan dan keputusan pengadilan domestik menjadi dasar kuat pembelaan, menunjukkan bahwa regulasi dan penegakan hukum yang jelas mampu melindungi negara dari gugatan investor asing.